Di situ, Mbak Agni sudah mendapatkan firasat bahwa anak tersebut bukanlah manusia. Tiba-tiba, anak itu tersenyum menyeringai dan menggeleng ke arah Mbak Agni. Ternyata anak itu sudah meninggal sejak masih mengambang di bathtub tadi. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Buat yang belum bikin kopi, segera bikin kopi sekarang sebelum dengerin gua ceritain tentang pengalaman yang cukup tragis ini ya. Yaudah, silakan kalian pause videonya dan bikin kopi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Seperti biasa, kalau di segmen cerita horor, gue selalu bawain cerita-cerita yang menurut gue sangat menarik. Dan cerita kali ini dikirimkan oleh salah satu pasukan Lentera Malam yang lagi stay di Jepang dan lagi menempuh pendidikan masternya, kalau nggak salah ya. Namanya ini Mbak Agni. Mbak Agni ini sekarang lagi stay di Jepang. Jadi dia pernah ngalamin hal mistis saat tahun 2017 silam, saat dia baru pindah ke apartemen yang sebelumnya dia itu tinggal di asrama kampusnya. Itu dia di apartemen barunya itu mengalami hal mistis yang cukup mengerikan lah, karena dia bertemu dengan sosok anak kecil yang menjadi korban pembunuhan oleh ayahnya sendiri. Nah, biar kalian gak penasaran, silakan tonton video ini sampai habis. Buat pasukan Lentera Malam yang lain yang pengen ceritanya gue angkat di Lentera Malam di segmen cerita horor ini, kalian bisa kirim cerita kalian ke emailnya Lentera Malam di ceritahoror.lenteramalam@gmail.com. Nanti kalian ketik pakai Word ya, biar tulisannya rapi. Dan nanti kalau cerita kalian diangkat sama gue atau Jamal, kalian berhak mendapatkan souvenir keren seperti ini nih. Kontributor Lentera Malam, nanti dapat sertifikat juga bahwa kalian telah berkontribusi kepada Lentera Malam. Dan satu lagi gue mau ngingetin, Lentera Malam sekarang ada TikToknya ya. Jadi buat kalian yang suka cerita-cerita horor pendek, mampir ke TikToknya Lentera Malam. Namanya lenteramalam.id. Nanti gue terusin ini. Yaudah, karena udah kelamaan openingnya dan kalian pasti sudah marah-marah di kolom komentar, cerita horor dimulai. Narasumber kali ini bernama Mbak Agni, seorang ibu dari dua anak laki-laki yang saat ini masih stay di Jepang. Mbak Agni ini dan suaminya adalah salah satu mahasiswa di universitas yang berada di bagian utara Jepang, tepatnya di Provinsi Miyagi, Kota Sendai. Suami Mbak Agni ini berada di Jepang sejak tahun 2016 silam nih. Sedangkan Mbak Agni sendiri membawa kedua anaknya ke Jepang untuk menyusul suaminya di tahun 2017 silam. Anak laki-laki pertama Mbak Agni ini masih kelas 4 SD, namanya Arfa. Dan anak bungsunya berada di TKB, namanya Zain. Banyak sekali pengalaman mistis dengan makhluk-makhluk halus selama Mbak Agni ini berada di Jepang. Salah satunya saat dia pindah ke sebuah apartemen tua di Provinsi Miyagi, Sendai, Jepang. Pengalaman ini terjadi di bulan September tahun 2019 silam nih, saat mereka sekeluarga baru keluar dari asrama yang disediakan oleh kampusnya Mbak Agni dan pindah ke sebuah apato. Apato ini adalah sebutan orang Jepang untuk menyebut apartemen. Nah, apartemen ini letaknya masih dekat dengan asramanya Mbak Agni sebelumnya. Karena di kampusnya Mbak Agni ini, jatah untuk setiap mahasiswanya itu cuma 1 tahun untuk tinggal di asrama.
Banyak pelajar Indonesia yang sangat ingin tinggal di asrama, termasuk Mbak Agni ini sendiri. Karena biaya per bulannya ini sangat murah dibandingkan dengan tinggal di apartemen yang ada di luar kampus. Apalagi untuk keluarga. Karena Mbak Agni ini kan sudah berkeluarga. Dia sama suaminya dan ada 2 orang anaknya. Nah, saat waktu sewa hampir habis, Mbak Agni pun harus mencari apartemen untuk tinggal keluarganya. Dia nyari di situ untuk apartemen yang harganya cukup murah. Nah, akhirnya dia menemukan sebuah apartemen atas bantuan dan rekomendasi dari staf kampusnya. Apartemen ini letaknya masih di bagian luar pagar asrama, sehingga memudahkan untuk Mbak Agni ini memindahkan barang-barang dari asramanya itu. Apartemen ini adalah sebuah bangunan tua berlantai 3 yang didirikan pada tahun 1985 dan di dalamnya ada 11 ruangan. Tidak ada elevator di situ, hanya ada tangga dan ruangan Mbak Agni ini berada di lantai paling atas, yaitu lantai 3. Nanti gue tampilin bentuk apartemennya ya di sini nih. Proses tanda tangan kontrak dan serah terima kunci yang sangat panjang dan memakan waktu lama akhirnya selesai. Mbak Agni pun mulai berkemas dan memindahkan barang-barang sedikit demi sedikit ke apartemen barunya itu. Karena saat itu Mbak Agni masih semester 2, jadwal kuliah dan tugas-tugas kuliahnya pun masih sangat padat. Mbak Agni hanya punya waktu untuk mencicil pindahan pada malam hari saja, setelah anak-anaknya sudah tidur sekitar jam 10 malam. Suami Mbak Agni yang setiap hari berkutat di lab biasa pulang tengah malam dan saat pulang biasanya lelah dan langsung istirahat. Suaminya pun gak diizinin sama Mbak Agni ini untuk membantu pindahan karena khawatir suaminya ini jatuh sakit. Sedikit demi sedikit Mbak Agni mengisi keranjang sepeda dengan barang-barang keluarganya itu dan memindahkannya ke apartemen barunya itu. Barangnya ini bukan seperti lemari dan lain-lain ya, tapi barang-barang yang kebutuhan keluarga aja yang masih kecil-kecil kayak pakaian dan perintilan-perintilan lainnya lah. Jadi masih bisa dibawa menggunakan sepeda. Nah, kadang sampai pagi Mbak Agni ini masih memindahkan barang-barang tersebut. Kegiatan itu dia lakukan selama kurang lebih 2 minggu lamanya. Proses memindahkan barang-barang yang dilakukan Mbak Agni ini selalu dalam keadaan gelap gulita dan hanya menggunakan senter saja. Karena setiap apartemen yang baru ditempati, penghuninya harus menelpon ke perusahaan listrik, air, dan gas untuk mengaktifkan fasilitas tersebut. Dan juga tidak disediakan lampu oleh pemiliknya. Karena setiap penghuni harus membeli lampu sendiri dan saat itu Mbak Agni masih belum mengaktifkan seluruh fasilitas yang ada di apartemennya itu. Mbak Agni masih belum mengaktifin fasilitas itu karena terbenturnya waktu dengan jadwal kuliah dan jadwal mengurus anak. Nah, selama pindahan tersebut, dia sudah merasakan kejanggalan karena setiap dia sedang memindahkan barang-barang dalam keadaan gelap, Mbak Agni ini selalu merasa seperti ada yang mengawasinya. Singkat cerita, proses memindahkan barang-barang pun selesai dan pengaktifan semua fasilitas juga sudah selesai. Di suatu minggu siang, saat Mbak Agni dan suaminya ini sedang tidur di kamar yang biasa ditempati sama anak-anak mereka, ada kejadian mengejutkan. Saat itu, posisi tidur suami Mbak Agni tidur membelakanginya. Kebiasaan Mbak Agni ini saat tidur adalah menyelipkan tangannya ke ketiak suaminya. Tapi di siang itu, Mbak Agni hanya menaruh tangannya di bagian atas tangan kiri suaminya dan memeluknya dari belakang. Namun tiba-tiba dia melihat ada tangan kecil kurus pucat masuk di antara tangannya dan suaminya. Di situ yang terlihat hanya tangan sampai sebatas siku saja, tanpa ada anggota tubuh yang lainnya. Warnanya hampir keabu-abuan. Tangan itu terlihat berusaha menyelip ke bawah ketiak suami Mbak Agni ini. Tiba-tiba di situ suami Mbak Agni menjerit ketakutan. Apa itu? Anak-anak yang sedang bermain di depan TV ikut terkejut mendengar ayahnya berteriak dan langsung masuk ke dalam kamarnya.
Lalu Mbak Agni yang kaget dan shock juga berusaha menenangkan anak-anaknya. Nah, setelah anak-anaknya ini tenang dan keluar dari kamar, Mbak Agni berusaha menenangkan suaminya yang masih shock dan wajahnya pucat. Mbak Agni pun bertanya kepada suaminya, apa yang sebenarnya terjadi? Di situ, suaminya bercerita bahwa dia merasa ada tangan yang menyelip di bagian ketiaknya tadi. Dia pikir itu tangan Mbak Agni. Nah, saat suaminya Mbak Agni ini berusaha memegang tangan itu, dia kaget karena tangan itu kecil dan terasa sangat dingin. Tiba-tiba Mbak Agni teringat dengan hantu anak kecil yang pernah ditemuinya saat awal baru pindah ke apartemen itu. Mbak Agni ini paham bahwa itu adalah tangan dari si anak kecil itu. Akhirnya di situ Mbak Agni berusaha menceritakan kembali apa yang pernah diceritakan si anak kecil itu kepadanya. Malam itu, Mbak Agni berjalan santai pulang dari lab kampusnya. Saat itu jam menunjukkan jam 11 malam. Saat dia hendak memasuki area lobi apartemen, dia tersentak melihat seorang gadis Jepang yang masih kecil, berambut lurus sebahu, sedang berdiri di depannya. Anak itu mengenakan pakaian daster berwarna putih. Usianya itu sekitar 6-7 tahunan lah. Dia tersenyum melihat Mbak Agni saat itu. Anak kecil itu seperti memang sudah menunggu Mbak Agni di lobi apartemen. Nah, si gadis kecil itu terus melihat Mbak Agni sambil tersenyum seakan ingin sekali disapa oleh Mbak Agni. Akhirnya, Mbak Agni pun menyapa anak itu. Hai. Namun si anak kecil itu tiba-tiba menggandeng tangannya Mbak Agni. Di situ, Mbak Agni sudah mendapatkan firasat bahwa anak tersebut bukanlah manusia. Saat dia memegang tangan Mbak Agni dapat merasakan apa yang dia katakan saat itu, walaupun yang dia katakan itu menggunakan bahasa Jepang. Di situ, Mbak Agni memberanikan diri untuk bertanya kepadanya. Kamu siapa? Tapi anak itu hanya diam saja. Lalu Mbak Agni coba nanya sekali lagi. Kenapa kamu malam-malam gini ada di luar? Di sini kan dingin. Kamu tinggal di mana? Apa mama kamu gak nyariin? Namun dia tidak menjawab apa-apa lagi. Dia hanya bilang, Rumahku di sini, Tante. Mbak Agni pun di situ merasa bingung karena setahu dia di apartemen ini hanya keluarganya saja yang punya anak kecil. Penghuni yang lain sudah berumur sekitar 50 tahun ke atas. Di situ mereka ngobrol sambil menaiki tangga sampai ke lantai 3. Awalnya Mbak Agni berpikir mungkin ruangan yang dia dan keluarganya tempati sama-sama berada di lantai 3. Karena di lantai 3 itu terdapat 4 unit apartemen. Saat mereka berdua sudah menginjakan kaki di lantai 3, Mbak Agni mencoba untuk bertanya lagi ke anak itu. Apartemen kamu yang mana? Tiba-tiba anak itu menarik tangannya Mbak Agni dan berhenti tepat di depan pintu apartemen Mbak Agni dan keluarganya. Mbak Agni pun kaget dan dia bertanya kepada anak itu. Loh, kamu tinggal di sini? Ini bukan apartemen kamu. Ini apartemenku. Tiba-tiba anak itu tersenyum menyeringai dan menggeleng ke arah Mbak Agni. Di situ Mbak Agni langsung paham bahwa anak itu dan keluarganya pernah tinggal di situ. Mungkin beberapa tahun silam. Jika melihat foto dapurnya, ini gue tampilin fotonya ya. Di situ ada sebuah jendela di bagian dapur yang letaknya persis di sebelah pintu masuk. Nah, Mbak Agni dan si anak kecil itu berhenti tepat di depan pintu itu. Si anak kecil tersebut menunjuk ke arah jendela dengan telunjuk kirinya. Dan di situ, Mbak Agni melihat ada sepasang suami istri orang Jepang sedang berada di dalamnya. Si anak kecil itu tiba-tiba berkata, Itu mama papaku.
Dari celah jendela yang sedikit terbuka itu, Mbak Agni melihat sang ayah dan ibu tersebut sedang bertengkar beradu mulut. Sang ayah terlihat dalam keadaan mabuk dan matanya merah saat itu. Di situ, si anak kecil mulai menampakkan wajah sedihnya. Dia mencoba bercerita kepada Mbak Agni bahwa dia sering dipukuli oleh ayahnya. Ayahnya sangat kasar, apalagi kalau ayahnya ini sedang dalam keadaan mabuk. Ibunya pun sering diperlakukan kasar oleh ayahnya itu. Padahal dia dan ibunya sangat menyayangi ayahnya tersebut. Si anak kecil tersebut bahkan sering membanggakan ayahnya di depan teman-temannya. Anak kecil itu pun mulai bercerita kepada Mbak Agni tentang kisah hidupnya. Suatu hari, si anak kecil tersebut sedang demam tinggi. Saat dia sedang sakit, sang ayah masih saja terus memukulinya. Saat itu, saat si anak ini sedang demam, suatu sore menjelang malam, sang ayah memaksanya untuk mandi berendam di bathtub. Namun, saat itu sang ibu berkata, Biarkan dia baru saja tidur. Kasihan, masih demam. Mendengar hal itu, entah kenapa sang ayah langsung naik pitam dan segera menyeret anak perempuannya itu untuk segera mandi di kamar mandi. Saat itu, bathtub sudah terisi air penuh. Sang ayah pun langsung memaksa anak itu masuk ke dalam bathtub. Dan tiba-tiba, sang ayah mencekiknya dan menenggelamkan kepalanya ke dalam air hingga anak itu kehabisan nafas. Sang ibu pun yang mendengar kegaduhan di kamar mandi langsung masuk ke kamar mandi. Di situ, sang ibu panik melihat anaknya sudah terdiam dengan posisi tengkurap mengambang di bathtub. Sang ibu pun langsung berusaha mencari bantuan dengan menghubungi ambulan lalu membawanya ke rumah sakit. Tapi ternyata anak itu sudah meninggal sejak masih mengambang di bathtub tadi. Seketika Mbak Agni pun di situ menangis. Namun si anak kecil itu tetap berusaha tersenyum kepada Mbak Agni. Dan anak kecil itu sempat berkata, Gak apa-apa, aku baik-baik aja kok sekarang. Cuma aku khawatir sama mamaku. Aku gak tahu bagaimana kabar mamaku sekarang. Mereka pindah entah kemana setelah aku meninggal. Setelah kejadian siang itu, gak lama Mbak Agni dan keluarganya pun pindah ke apartemen yang lain. Oke, jadi untuk cerita malam ini cukup sampai di situ. Terima kasih Mbak Agni yang sedang berada di Jepang. Semoga pendidikan atau proses belajarnya di Jepang cepat selesai dan kembali lagi ke Jakarta. Oke, jangan di-close dulu, kita ke pembahasan sedikit ya. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, gimana nih menurut teman-teman cerita yang tadi gue bawain? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Karena kalau gue rasa sih kisah ini cukup tragis ya, karena arwah anak kecil ini mungkin penasaran ya, karena meninggalnya pun dibunuh sama bapaknya sendiri. Ini cukup keji juga sih. Jangan sampailah kejadian kayak gini terjadi di Indonesia gitu ya kan. Dan pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini ya, kita di dalam keluarga harus baik-baik lah. Jangan sampai suami istri berantem, anak yang jadi korban. Ya udah, paling cerita malam ini cukup segini aja. Gue mau ngingetin sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang punya cerita horor seperti Mbak Agni tadi, bisa kirim ceritanya melalui email di ceritahoror.lenteramalam@gmail.com. Ketik pakai Microsoft Word ya, biar tulisannya rapi dan kalian nanti berhak mendapatkan souvenir seperti yang ada di sebelah sini nih. Keren banget lah pokoknya. Kalian berhak mendapatkannya kalau cerita kalian diangkat di segmen cerita horor ini. Entah gue yang bawain atau Jamal yang bawain. Dan satu kali lagi nih, gue mau ngingetin lagi kalau Lentera Malam sekarang ada TikToknya. Jadi yang suka main TikTok, mampir-mampir ke TikToknya Lentera Malam. Karena di situ kita Lentera Malam bakal sering upload video-video cerita horor pendek lah gitu. Jadi yang pendek-pendek kita upload di TikTok gitu. Semoga aja kedepannya kita bisa memberikan konten yang terus menghibur kalian semua, biar nggak bosan sama Lentera Malam. Yaudahlah, segitu aja video malam ini. Gua Adit dari Lentera Malam, izin pamit. Bye.